di room ini. Kenapa kamu bahas Alkitab, asal ceramah bahas Alkitab, kenapa? Oh, harus. Ya, kenapa? Jawabannya, karena Bible itu lebih berbahaya daripada narkoba buat anak-anak Islam. Paham? Kan kamu bertanya. Kenapa Kalau kamu bahaya bertanya? Dinda, kalau bahaya Dinda itu sudah dicabut oleh pemerintah, Alkitab itu tidak disebarluaskan. Gimana Itu sih, sangat bahaya bagi akidah kami itu, Bible. Bayangkan kalau sampai ada anak-anak kami murtad, mereka akan menyembah Kristus palsu. Kami nggak mau. Kami nggak mau. Coba isinnya Biblemu itu di negara ini untuk diajarkan ke orang Islam. Diizinkan tidak? Jangan di-mute dulu. Diizinkan tidak? Diizinkan tidak negara ini kalau misalnya Biblemu itu diperuntukkan untuk umat-umat Islam? Diizinkan tidak kira-kira? Nggak ada hubungannya sama orang Islam. Nenekmu kiper. Itu hanya untuk Kristen. Nenekmu kiper. Ya. Apa dengar? Kamu jangan sopan. Apa tujuannya Biblemu menggunakan istilah Al-Quran? Kalau itu bukan untuk umat Islam. Tanya dulu kau. Apa tujuannya Biblemu menggunakan kata Alkitab? Coba, kutanya dulu kau. Dulu santai-santai. Iya. Jawab. Apa tujuannya? Tujuannya? Dengar dulu. Kalau kau tidak mau di-mute, kau dengar dulu baru kau jawab. Oke? Apa tujuannya Biblemu menggunakan nama Alkitab? Kutanya dulu kau. Ngomong. Ini di-mute mulu, gimana mau ngomong? Jawab. Apanya? Apa pertanyaannya? Apa tujuannya buku dari Yunani yang dibawa Belanda itu kau pakaikan sampulnya dengan sebutan Alkitab? Tujuannya apa? Sasaran tembaknya siapa? Nenekmu kiper. Ya sudah. Kalau begitu kau turun, kau cebok air 1 sendok. Habis itu kau pakai sarung, kau tidur. Kau tidur sana, kau tidur. Kau pergi tidur sama kandang babi sana. Di kandang babi pun kau tidur sana. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dindaku Gus Wafi. Nah, tadi saya bilang begini, Bang. Silakan Dinda, silakan. Tadi saya mengatakan begini. Tadi kan Oten tuh banyak tuh yang bilang Zuma kalah debat Wafi gitu. Saya bilang begini, saudara-saudara Kristen yang tidak terlalu kasih, bahwa satu-satunya cara Anda harus bisa mengalahkan Islam dalam berdebat itu harus dengan cara licik. Dengan apa cara licik? Keren. Tidak akan bisa mengalahkan kita karena Anda akan mengalahkan kita. Misalnya harus naik ke room Anda dengan aturan yang Anda pakai, yang sebenarnya aturan itu tidak ada objektivitas sama sekali, gak objek sama sekali. Iya betul. Insaf kalau dalam bahasa Arab itu, udah objektif aturannya. Baru Anda bisa mengalahkan Islam itu dengan aturan Anda itu dan harus naik di room Anda. Tapi selama Anda itu berdiskusi dengan cara adil, dengan cara seimbang, maka selamanya mustahil Anda bisa mengalahkan Al-Quran. Saya begitu, Bang. Gimana? Setuju, Bang? Setuju banget. Masya Allah. Tepuk tangan teman-teman sekalian. Betul itu. Lanjut. Masya Allah. Luar biasa. Jadi teman-teman, ya halo Paman. Saya mau menanggapi tadi yang dikatakan oleh Nora di ulangan 21. Iya. Nah, itu konteksnya harus dibaca dulu ayat ke-22-nya. Iya. Ya, saya bacakan ya. Iya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Lanjut, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, ya kan? Jadi yang digantung itu adalah orang yang berbuat dosa, yang dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Oke. Apakah Yesus berdosa sepadan dengan hukuman mati? Tidak, makanya bukan dia yang disalib. Tidak.
Makanya Kita yang baca, makanya yang disalib siapa? yang disalib Yesus. Nih tadi katanya tidak. Maksudnya di sini adalah Inilah kan Zuma, tidak Zuma, mungkin. kamu ketawa-ketawa kenapa? Tidak mungkin di waktu yang bersamaan Zuma, orang Zuma, itu kamu ketawa-ketawa Kristen, kenapa? waktu bersamaan waras. Tidak mungkin. Tidak mungkin di waktu bersamaan orang itu Kristen, waktu itu juga dia waras. Nggak mungkin. Mustahil. Anda mengatakan di dalam Ulangan 21, orang yang dikutuk, orang yang digantung adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan kutukan Tuhan dan sepadan dengan hukuman mati. Adakah Yesus berdosa? Adakah Yesus itu melakukan sesuatu yang hukumannya sepadan dengan hukuman mati? Adakah dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan kutukan Tuhan? Katamu nggak ada. Berarti bukan dia yang disalib. Menderita kau Cahayu. Allahu Akbar. Inilah Oten ya. Tidak mungkin dalam waktu yang Saya boleh bersamaan. jawab. Silakan Saya boleh kau menjawab. jawab. Silakan kau Oke. jawab. Ini untuk menjawab klaimmu bahwa Yesus itu terkutuk. Nah, jadi yang terkutuk di atas Karena- tiang salib siapa? Diam dulu, saya bicara dulu ya. Ya, silakan. Jadi yang dikutuk oleh Allah ini adalah seseorang yang berbuat dosa. Nah, Yang jadi yang dosanya disalib, itu sepadan dengan hukuman. Diam dulu dong. jadi yang disalib Ya. tadi kan itu sudah. Jadi yang Betul. Jadi yang salib Ya siapa? makanya ini yang disalib, yang terkutuk, yang dikutuk oleh Allah adalah mereka yang berbuat dosa. Sedangkan terus yang Yesus disalib itu siapa? tidak berbuat. Iya, yang Sabar disalib dulu siapa? dong. Sabar Yang dulu. disalib siapa? Yang disalib Sabar siapa? dulu. Yang Sabar disalib dulu lah. siapa? Yang disalib siapa? Oke. Yang disalib Yesus. Berarti dia pelaku dosa. Berarti dia orang dikutuk. Lah, sabar dong. Sabar. Belum Kenapa harus sabar? selesai. Kenapa? Salah tangkap atau gimana ini? Salah tangkap Belum atau selesai. Kamu baca dong di Matius Di mana? 26 Matius 6 ayat Nomor? yang ke-53. 53. Ya. Apa itu? Di situ waktu Di situ? Yesus ditangkap, Heeh. dia berkata, saya bacakan ya. Ya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, dengar di poinnya nih. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang Bagus. mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Oke, Jadi itu bagus. sudah rancangan Tuhan, rancangan Oke, Allah untuk Yesus disalibkan. oke, Tapi oke, apakah baik. dia terkutuk? Diam dulu. Oke. Tapi apakah Sekarang dia diam, terkutuk? kamu diam, Enggak. kamu diam karena kamu Diam dulu, ongol. aku belum Kau diam, selesai kamu yang diam, bicara. kamu yang diam, Gimana? kamu yang diam karena kamu yang ongol. Saya Kamu belum diam. selesai bicara. Moderator. Suaranya Bunda Rahma, suaranya Bunda Rahma. Bunda Rahma, biarin dulu Bunda Rahma. Suaranya Enggak, kecilin enggak. dikit dong. Iya, gini saudara Juma, ongol. Gini Juma, saudara tunggu ongol. bentar. Saudara ongol dengarkan. Dengarkan ongol. Harus tergenapi apa yang tertulis. Harus terjadi apa yang tertulis. Tolong kau tunjukkan di mana tertulis orang benar dibunuh untuk orang yang bersalah. Karena yang ada tertulis orang benar diselamatkan, orang bersalah yang kemudian kena hukum. Sehingga ketika Yesus diupayakan untuk disalib, maka yang terjadi ada pertukaran. Maka tertulislah di Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Orang yang pengkhianat dipakai ganti orang yang jujur. Tuh, itu yang digenapi. Makanya Yesus harus digenapi apa yang tertulis. Harus, nggak bisa tidak. Maka ketika orang benar ini kemudian disandra
diinginkan untuk dihakimi, untuk disalibkan, maka yang menggantikan adalah orang fasik. Siapa orang fasik itu? Baca Amsal 17 nomor 23D. Itu yang disebut fasik adalah pemakan suap. Siapa pemakan suap? Yesus atau Yudas? Yudas D. Maka yang menggantikan Yesus adalah Yudas D. Maka yang kau sembah itu adalah Yudas D. Yudas ini dilantik menjadi Kurios dan juga Kristus untuk Kristen D. Angkatan jahat. Sampai di sini paham D? D? Adik? D? Adek, inyang. Macet, Halo, ngomong Zuma. macet. Zuma udah selesai belum caranya? Udah. Zuma Ya. udah selesai belum bacanya? Udah, Dek. Oke. Udah. Jadi ini saya untuk meluruskan ya Ingat bahwa ya, Yesus tidak permintaan saya tadi, Ingat. Dek, tunjukkan Oh iya, bentar. dalilnya di mana Tuhan memakai orang benar untuk mengutuk dan melepaskan kutuk orang yang bersalah. Itu dalilnya di mana, Dek? Itu yang kutunggu, Dek. Bukan omon-omon. Silakan. Di mana itu, Dek, tertulis? Tuhan menggunakan orang benar dan menyelamatkan orang yang bersalah. Itu di mana, Dek, tertulis, Dek? Udah ya. Ya. Jadi ini saya mau menjawab bahwa yang pertama, bukan Yesus tidak terkutuk karena dia tidak berbuat dosa. Yang disalib itu, yang dikutuk oleh Allah adalah mereka yang berbuat dosa dan dosanya sepadan dengan hukuman mati. Iya, di mana Jadi, dalilnya, sabar. Dek? Bentar. Saya minta dalilnya, Dek. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Itu di mana, Dek? Jangan kau bawa konsep Kristus palsu, Dek, ke sini, Dek. Jangan, Dek. Jadi sepakat dulu nggak nih bahwa Yesus tidak terkutuk? Yes, sepakat dong. Ya, jadi jangan lagi ya buat tema Yesus terkutuk ya, karena Yesus Iya. terkutuk. Iya, tapi Oke. ada yang dikutuk kan di atas pohon, di atas salib. Yesus itu tidak terkutuk. Kau Tapi- membantah dalilmu, Dek. Dek. Dengar Kau dulu. bantah dalilmu, Dek. Dek, kau Dengar bantah dulu. dalil. Dengar, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa? Siapa yang menebus dengan jalan kutuk? Siapa, Dek? Adik. Halo Juma. Iya, Dek. Menjadi kutuk sama terkutuk itu berbeda. Oh, ya. berbeda. Oh, berbeda. Iya. Kau baca lagi, Dek. Terkutuk Sudah. menjadi kutuk Ya, itu oke. berbeda. Sebab ada tertulis. Apa yang tertulis, Dek? Terkutuk. Hehehe. Siapa yang terkutuk, Dek? Dia yang digantung di salib. Siapa yang digantung di salib, Dek? Hah? Siapa, Dek? Yesus atau bukan, Dek? Adek. Yang digantung di salib siapa, Dek? Orang-orang pelaku maksiat atau Yesus, Dek? Zuma. Iya, Dek. Zuma. Iya, Dek. Mana, Zuma, Dek? Iya, Dek. yang memberikan gelar terkutuk itu manusia. Kalau Allah hanya mengutuk manusia yang berbuat dosa. Adek, tadi Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25, Dek. Terkutuklah dia yang makan suap, Dek. Siapa itu yang berkata begitu, Dek? Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah dia yang tidak mempraktekkan perbuatan, yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan. Itu kata siapa, Dek? Kata manusia, Dek. Oh, baru tahu saya, Dek. Gitu toh. Jadi sepakat dulu kita, Yesus itu tidak terkutuk, Dek. Yesus itu tidak sepadan melakukan dosa sepadan hukuman mati, Dek. Tapi Yudas memenuhi syarat untuk itu, Dek. Dia terkutuk, Dek, karena memenuhi syarat. Karena salib itu hukuman untuk siapa, Dek? Untuk orang terkutuk atau bukan, Dek? Halo Zuma. Halo, Dek.
Kan tadi kita udah sepakat Kita udah bahwa Yesus sepakat, tidak toh. berdosa. Iya, tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Tidak berdosa. Yang terkutuk oleh Allah itu adalah yang berdosa, yang dosanya itu sepadan dengan hukuman hukuman mati. Iya. Nah, Berarti yang disalib Yesus tidak siapa? dikutuk. Berarti yang disalib siapa, Dek? Pelaku dosa atau yang bukan melakukan dosa, Dek? Hah? Nah, jawab tuh. Yang disalib yang melakukan dosa atau yang bukan melakukan dosa, Dek? Ini kok di mute terus ya, jadi terpotong-potong di pembicaraanku nih. Jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa, Dek? Dua orang di sebelahnya itu pelaku dosa. Yesus. Pertanyaan saya, jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa? Jawab, Dek. Pertanyaan yang sama. Menurut Bang Juma, Yesus berdosa nggak? Pertanyaan saya, yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku Ya. dosa, Dek? Yesus disalib. Menurut Bang Juma, Yesus berdosa atau enggak? Saya ulang lagi pertanyaan saya, yang disalib ini Cuma orang yang jawab pelaku itu. dosa atau bukan pelaku dosa? Jawab, Dek. Sekarang saya bertanya Menang balik. suara Ya Yesus sudah, kalau Yesus begitu, berdosa atau Dek, enggak? sekarang kamu ke gereja, Dek, kau cari pendeta, tusuk pantatnya. Nggak berani cuma jawab itu. Gantian satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Selesaiin dulu jemaah-jemaah, baru pindah. Iya. Jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa? Pelaku dosa. Pelaku dosa. Hah? Apa? Bukan pelaku dosa. Lu. dosa. Lu. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang yang Kau bukan nggak usah pelaku nanya dosa? dalil Juma. Kemarin kau di Kristus kau. Ya, saya ngaku Baik, Kristus anak Maria. Iya, jadi bakal tekmu. Sini sosok jago. Saya ngaku Kristus anak Maria berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Pertanyaan saya, yang kau sembah itu anak Maria enggak? Kena kau kan? Aku ngaku berdasarkan Lukas 2:11, Yesus itu Kristus anak Maria. Aku ngaku dia anak manusia. Iya. Pertanyaan udahlah, Juma. saya, Ini asyik di mute aja nih. pertanyaan saya, Tadi apakah ini kamu menyembah manusia? Apakah kamu menyembah manusia? Ini mute terus. Pertanyaan Mute saya, terus. apakah kamu menyembah manusia? Yang kusembah manusia berbentuk Tuhan. Manusia berbentuk Tuhan. Nah, Ini kok gila ini. Gimana itu? Udah aku bilang, Jumpa udah aku bilang, mustahil orang itu Kristen waktu ini bersamaan Rumu. dia juga waras, itu Rumu mustahil. menang kau ini, Rumu. Ntar dulu, coba ulang lagi, bro. Lanjut, Ulang dulu yang Andi, kau lanjut. sembah apa? Rumu ini Ntar dulu, menang, Bang kau Juma. menang. Coba kau ulang lagi yang kau sembah apa tadi. Diulang dulu, bro. Ah, kau yang kusembah. Mau tunjukkan mukamu. Emosi. Kau yang kusembah, tunjukkan mukamu. Kasian ya. Boleh saya nambah ini? Ya kasihan lah, kasihan kalian yang kasihan ah. Bocil aja Kasian disetubuhi itu. bocil. Tuhanmu nggak jelas, Ya, Bang. tapadol Ustaz Wapi, tapadol. Ah, Bilang Pak anakku bocil. iya, anakku bocil. Masa mau kusetubuhi bocil? Waduh, Silakan Ustaz Wapi. kok mengarah kepada ini penghujatan ini. Pertanyaannya begini, teman-teman Kristen, itu sudah bagus loh. Pertanyaan dari Bang Zuma sudah bagus. Yang disalib itu orang yang bersalah atau tidak? Kenapa Bang Zuma itu bertanya seperti itu? Coba kalian perhatikan di dalam Bible, teman-teman ya. Di dalam Bible ada hukum Tuhan, ada hukum pemerintahan Romawi. Itu perlu dibedakan loh ya. Ada hukum Tuhan, ada hukum eksekusi versi Romawi. Nah, penyalipan itu adalah metode eksekusi yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi untuk menghukum si pelanggar hukum. Terutama mereka yang dianggap sebagai ancaman politik. Nah, Yesus yang katanya disalib oleh otoritas Romawi, bukan oleh otoritas Yahudi, fakta bahwa Yesus disalibkan itu bukan dirajam. Nah, kalau kita baca dari awal sampai akhir tentang cerita penyaliban Yesus itu, hukum salib murni dari
rancangan orang-orang Romawi. Lalu kita bandingkan dengan hukuman-hukuman Tuhan sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tidak pernah kemudian ada aturan hukum yang disampaikan oleh Tuhan dengan cara disalibnya orang yang benar. Gak ada itu. Itu gak ada. Kita baca, perhatikan baik-baik Bible, dari awal sampai akhir, Tuhan menghukum orang yang benar. Itu tidak ada. Yang ada, Tuhan memberkati dan mengabulkan doa-doa ya orang yang soleh, yang benar. Itu ada. Sehingga ketika Yesus dinarasikan bahwa dia itu disalibkan sebagai orang yang benar, ini blunder. Ini namanya logical fallacy. Hukum dari Tuhan dari dulu sampai sekarang, yang salah dihukum, yang benar doanya dikabulkan. Makanya ketika Romawi memandang ada pemberontakan atau Yesus ini dianggap sebagai orang yang memberontak kepada pemerintahan Romawi di saat itu, sehingga hukum itu dilancarkan oleh Romawi. Jadi hukuman itu murni versi Romawi, bukan hukuman dari Tuhan. Hukuman konsep Romawi yang saat itu menjadi musuh Yesus dijadikan sebuah bahan ibadah oleh orang Kristen. Kan lucu. Sama seperti misalnya ada orang Islam menjadikan hukum iblis dijadikan dalil ibadah sholat Jumat misalnya. Ini lucu. Logical fallacy namanya. Nah, sehingga ketika Tuhan tidak pernah mempresentasikan hukuman semacam itu, orang benar dihukum, orang soleh dihinakan, maka selamanya Tuhan ini tidak akan pernah melakukan seperti itu. Tuhan tetap akan mengangkat derajat orang soleh. Maka Romawi yang memandang faktor Yesus ini sebagai pemberontak, sebagai orang yang berbahaya dalam kekaisaran atau kekuasaan Romawi di saat itu, maka mereka melancarkan penyalipan itu berdiskusi dan berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi. Jadi bukan hukuman Tuhan salib itu, murni hukuman rancangan otak dari Romawi yang selingkuh dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan Tuhan dari dulu mengangkat derajat orang soleh dan menghinakan orang-orang yang bersalah. Begitu loh maksudnya. Lanjut Bang Zuma. Keren sekali, keren sekali, Masya Allah, luar biasa. Jadi cobalah ya teman-teman Kristen ini mikir, kenapa kok justru umat Islam yang senantiasa tampil sebagai pembela Yesus, sebagaimana nubuatan Yesus, ketika roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku. Kok kami yang memuliakan dia ya? Kenapa ya? Kok kenapa ya? Kami habiskan waktu, habiskan materi, habiskan pemikiran kami membela, memuliakan Yesus. Kok justru kalian kok mati-matian gitu loh? Mati-matian. Harus Yesus yang menderita, harus Yesus yang dikutuk, harus Yesus yang menanggung dosa. Padahal nubuatannya, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sampai kami jengkel loh, saking mempertahankan kemuliaan Yesus itu. Saking jengkelnya, kami kadang berbicara kasar, turun ke gereja, colok pantat pendeta. Saking kesalnya gitu loh. Karena kalian tuh nggak pernah mikir bahwa Yesus itu adalah manusia mulia berdasarkan Bible, yang harus dimuliakan. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Roh kebenaran memuliakan aku. Umat Islam 24 jam non-stop. Sejak ada TikTok, sejak ada sosial media, sejak ada perdialogan antar agama, umat Islam selalu tampil untuk memuliakan Yesus. Kok kalian masa sibuk aja? Yesus harus mati terkutuk. Kalian balut mulut kalian, oh Yesus itu nggak ada salah, Yesus itu nggak ada dosa, Yesus itu tak ada kutuk, tetapi dosa-dosa kami lah yang ditanggungnya. Kau kalau depan saya kulempar batu nisan kalian. Kok bisa jadi kayak gitu? Kamu yang melakukan dosa, orang lain yang harus nanggung. Itu pola mana itu? Di mana itu bisa Anda temukan dalilnya? Tuhan menghapuskan dosa-dosa orang yang bersalah, orang yang dikutuk, yang harusnya mati, dengan menggunakan orang yang benar. Itu dalil dari mana, kucluk?
Sedangkan di dalam Keluaran 23 nomor 7, dusta jangan kau hambur-hamburkan. Orang yang benar janganlah engkau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Ini polanya dibalik. Seakan-akan dalil itu pun harus mengikuti selera orang Kristen. Hamburkanlah dusta itu. Orang benar harus kau bunuh. Orang yang tidak bersalah harus kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang bersalah. Yeay. Koplak. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rubah itu dalil. Rubah. 6 kesenangan dalam hati Tuhan. Bahkan 7 kebanggaan Tuhan. Yaitu kepada orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah orang yang benar. Itpen. Kok kalian ini kenapa sih nggak mau sadar-sadar? Kalau dulu sebelum ajaran Islam itu datang wajar kalian masih kayak gitu. Tapi sekarang kan Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah. Kaumnya Nabi Muhammad mengajarkan kalian kebenaran. Bagaimana cara memuliakan Yesus? Kok malah kalian bantah, kalian musuhin kami? Sedangkan orang Yahudi yang punya Talmud menceritakan Maria, menceritakan Yesus, kalian itu apa? Yesus direbus dalam neraka dalam tinja yang mendidih. Kalian malah menjilat mereka. Kami umat Islam mensucikan oknum tersebut baik dalam Al-Quran maupun yang ada dalam Bible kalian. Tapi kok yang bencinya kepada kami? Sehat enggak kalian itu? Waras enggak kalian itu? Enggak. Karena Halo, hanya Zuma. orang. Diam dulu kau, Nyet. Turun. Halo, Turun. Zuma. Monyet ini diturunkan, monyet ini turun. Kau di neraka aja dulu. Nanti setelah habis dari neraka baru dinaikkan lagi. Jadi saudara-saudara, kita sibuk memuliakan kemudian Yesus. Ada nggak di antara kita kemudian mengatakan, oh iya memang Yesus itu terkutuk, memang Yesus itu kemudian bla 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 bla. Saking putus asanya kita memperjuangkan nama baik Yesus. Dan mereka mati-matian harus Yesus, harus Yesus, harus Yesus. Menghantarkan kita harus membocorkan kemudian rahasia bahwa memang Yesus terkutuk. Memang Yesus yang terkutuk. Memang Yesus yang terkutuk. Tetapi Yesus palsu yang keluar dari kubur yang menggantikan Yesus asli. Itulah derita yang harus kalian tanggung. Begitu saudara-saudara Kristen yang masih belum terlalu parah penyakitnya ya. Dengarkan. Kami umat Islam siang malam memuliakan Yesus. Kalian siang malam menghinakan Yesus. Tapi sebenarnya yang kalian hinakan itu bukanlah anak Maria. Bukan. Yang kalian hinakan itu ya memang yang mau siap untuk dihinakan untuk kalian. Yang memang siap untuk menanggung dosa-dosa kalian. Nah, akhirnya kalian menyembah dia. Akhirnya sama-sama nanti. Makanya endingnya kalian diusir kan sama Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu Yesus mana tuh? Yesus mana tuh yang berkata kayak gitu kepada kalian? Yang keluar dari kubur? Nggak mungkin. Karena yang keluar dari kubur itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti bukan Yesus itu. Yesus yang mengusir kalian adalah Yesus anak Maria yang berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan yang berpesan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang kalian ikuti selama ini, bukan anak Maria. Sekira demikian. Silakan dilanjut, Dinda. Saya tambahi Bang ya. Wapi, silakan. Jadi bagus ini ya. Pandangan Bang Zuma ini bagus karena begini. Efeknya itu jadi begini teman-teman. Hukuman Romawi yang notabene-nya musuh Yesus saat itu dijadikan sebuah akidah, dijadikan sebuah ibadah oleh orang-orang Kristen pecinta Yesus gitu loh. Kan lucu kan? Jadi hukuman Romawi, rancangan Romawi yang musuhnya Yesus saat itu dijadikan akidah, dijadikan keyakinan yang mantap, dijadikan ibadah oleh orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Yesus. Maka kita hadir untuk meluruskan hal itu.
Kenapa kok Yesus disalib gitu loh? Ini pertanyaan besar kan? Ini kan pertanyaan besar. Kenapa Yesus disalib? Yesus saat itu dinarasikan sebagai raja orang Yahudi, teman-teman. Yesus itu dinarasikan sebagai raja orang Yahudi. Nah, sebuah klaim yang dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas Kaisar Romawi pada saat itu. Karena ini dianggap ancaman, Yesus ketika dinarasikan raja orang Yahudi, ini adalah ancaman besar. Maka Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea, melihat Yesus sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan ketertiban umum pada saat itu. Meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan dari Yesus, bayangkan, orang yang akan mengeksekusi Yesus tidak menemukan kesalahan Yesus. Ini Romawi, orang kafirnya di zaman itu, dianggap kafir lah ya di zaman itu, mencari kesalahan Yesus gak nemu dia, sampai bingung mau dihukum gimana Yesus ini. Kesalahannya gak ada, kok malah dikaitkan sama ini hukum Tuhan, kan tambah lucu. Manusia saja tidak ridho kalau ada orang gak bersalah dihukum. Kok malah sekarang dibalik, ada sebuah keyakinan Tuhan menghukum orang yang benar, kan tambah geblek. Nah, orang Romawi saja gak ridho, berarti Kristen ini kan lebih parah dari Pontius Pilatus pada saat itu. Pontius Pilatus saja gak tega ketika melihat Yesus dicari kesalahannya gak ada, kok mau dihukum? Awalnya mikir seperti itu. Apalagi hukum Tuhan yang maha benar. Bagaimana kemudian Anda berpikir ada orang benar yang disalib, saudara? Itu tambah blunder begitu. Nah, sehingga karena Yesus dianggap ancaman ya, sebagai ancaman terhadap otoritas Kaisar Romawi saat itu, tekanan daripada pemimpin Yahudi. Nah, nih, pemimpin Yahudi menekan Pontius Pilatus untuk menghukum Yesus dan kekhawatiran akan potensi kerusuhan, maka mereka orang-orang Romawi memutuskan untuk mengeksekusi Yesus, dieksekusi akhirnya kan. Nah, jika Yesus dieksekusi oleh otoritas Romawi atas tuduhan politik, maka secara hukum kematiannya adalah orang yang dihukum atas rangkaian atau KUHP versi Romawi, bukan versi Tuhan. Gak ada orang versi Tuhan ini orang benar, orang soleh dihukum, gak ada. Berarti Yesus akan disalib dengan menggunakan KUHP versi Romawi saat itu. Nah, dalam konteks ini kita mulai timbul pertanyaan, teman-teman. Jika kematian Yesus adalah eksekusi politik oleh Romawi, bagaimana hal itu bisa dianggap sebagai penebusan dosa untuk seluruh umat manusia? Gak ada kaitannya, gak nyambung ini, saudara. Itu benar-benar dari Pilatus yang menghukum atas hasutan pemimpin orang Yahudi, benar-benar pakai KUHP versi Romawi, versi musuhnya Yesus saat itu, lalu dinarasikan sebuah akidah bahwa penebusan ini untuk seluruh umat. Ya nggak nyambung, saudara. Makanya banyak pertentangan-pertentangan kemudian terjadi di dalam kalangan kekristenan sendiri, bahwa sebenarnya Yesus nggak disalib. Selama berabad-abad Kristen dan Katolik telah diajarkan bahwa kematian Yesus di tiang salib adalah penebusan dosa. Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia, katanya. Memberikan jalan keselamatan, katanya. Tetapi apakah ini sebuah cerita dongeng atau sebenarnya? Itu perlu kita kaji. Apakah mungkin kita telah terjebak dengan narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan sejarah? Apakah kita hanya mengikuti tradisi yang diturunkan tanpa benar-benar mengkaji kembali apakah semua ini sesuai dengan kebenaran atau sesuai dengan aturan Tuhan? Kalau kita jujur ini ya, kalau boleh kita jujur, Yesus mati di salib itu atas kehendak Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Ini narasi yang kurang tepat sebenarnya. Atau apakah ini lebih berkaitan dengan hukum Romawi yang menindas orang-orang yang dianggap ancaman terhadap kekuasaan mereka? Ingat, di dalam kekuasaan Romawi pada zaman itu bukan hanya Yesus yang dihukum seperti itu. Banyak orang-orang yang kemudian dihukum apa ya? Dengan tidak bersalah mendapatkan hukuman karena dianggap ancaman kepada politik Romawi saat itu. Jadi Yesus adalah korban politik Romawi dan atas hasutan pemimpin-pemimpin Yahudi. Bukan hanya Yesus. Orang-orang sebelum Yesus yang dianggap ancaman sebagai orang-orang yang memberontak akan mendirikan sebuah kepemimpinan. Kalau dalam masa sekarang misalnya ada orang mau bikin pesantren besar
di daerah yang mayoritasnya Kristen, ya pasti dia akan dihajar habis-habisan. Nah, penyalipan adalah hukuman yang paling mengerikan dan penuh penghinaan, teman-teman. Saya ulangi ya, ini sering dinarasikan oleh Bang Zuma ini ya. Penyalipan itu adalah hukuman yang paling mengerikan dan penuh penghinaan. Digunakan oleh Romawi terhadap pemberontak. Ingat ya, penyalipan itu sudah digunakan oleh Romawi terhadap pemberontak. Jangan dikait-kaitkan dengan hukum Tuhan, tidak paham. Nggak ada itu. Ini bukanlah cara penebusan versi Tuhan, bukan. Yang katanya Tuhan itu maha kasih, maha damai, pembebasan dari Tuhan. Masa Tuhan menghukum orang benar dengan cara kejam, dengan dihinakan seperti itu? Kan nggak nyambung, geblek kan. Misal, saya kasih contoh di dalam Bible kalian, teman-teman ya. Doa Yesus itu didengar tapi tidak diselamatkan. Kan lucu ini. Kalau kita baca di dalam Ibrani 5 nomor 7, yang berbicara tentang doa Yesus dengan penuh ratapan, dan bagaimana doanya didengar oleh Allah atas kesalehan Yesus. Allah punya hukum, ya. Allah itu punya hukum. Orang soleh ketika berdoa, maka doanya akan didengar dan akan dikabulkan. Dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan, dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ingat, Allah sanggup menyelamatkannya dari maut dalam Ibrani 5 nomor 7. Dan karena kesolehan Yesus, maka doanya didengarkan oleh Allah. 1, Allah bisa menyelamatkan Yesus dari maut. 2, Yesus adalah orang soleh yang pasti didengar doanya. Yesus berdoa agar diselamatkan dari maut. Tapi anehnya karena doktrin ini ya, meskipun doanya didengar, sudah dikatakan Allah itu bisa menyelamatkan, ternyata Tuhan tidak menyelamatkan dari salib, kan blunder. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa Yesus yang tulus? Bukankah dia katanya dinarasikan sebagai orang yang paling soleh di zamannya, orang yang paling benar di saat itu? Jika Tuhan mengabulkan doa karena kesolehan Yesus, kenapa Yesus tetap harus mati? Katanya sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Tapi kenapa kenyataannya tetap mati? Nah, seperti itulah antara hukum Tuhan dan doktrin yang menyimpang. Sekian Bang Zuma. Mantap. Masya Allah. Udah komplit banget ya Bang Andi ya. Iya. Tapi gini loh, izin pertanyaannya Ustaz. Apakah Tuhan yang mengutus Yesus ke muka bumi ini gitu membiarkan tentara Romawi mengeksekusinya, atau Tuhan menyelamatkan dia? Kalau Tuhan menyelamatkan dia, terus siapa yang disalib, terkutuk gitu Ustaz? Silakan. Coba kita perhatikan lagi ya, kalimat di dalam Ibrani 5 nomor 7 ya. Dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, jadi dia manusia nih, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. 1, hukum Tuhan akan menyelamatkan Yesus dari maut. Kenapa diselamatkan Yesus ini? Karena kesolehannya ia telah didengarkan. Karena Yesus orang saleh, orang baik, orang jujur, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari maut. Nah, lalu siapa nanti yang akan disalib? Nah, itu yang akan menjadi kajian. Yang akan menjadi kajian. Berarti benarlah Al-Quran ketika mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Mereka berstatement bahwa mereka telah membunuh Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuh dia, padahal mereka tidak mengeksekusi dia, padahal mereka tidak menyalib dia. Kenapa? Karena sudah dikatakan Tuhan mampu menyelamatkannya dari maut karena kesolehannya. Kenapa tiba-tiba di tiang salib dia menjadi terkutuk? Bukankah dia menjadi orang yang tersoleh saat itu seharusnya? Nah, kita harus berpikir keras. Apakah kematian Yesus di tiang salib benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan?
Jika memang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus menghadapi kenyataan bahwa penyalipan sebuah bentuk hukuman yang sangat kejam menurut hukum Romawi. Romawi itu saat itu karena menguasai bidang politik di zaman itu, ada beberapa macam hukuman. Dan hukuman yang paling kejam dari Romawi adalah hukuman salib. Untuk siapa? Untuk para pemberontak. Ternyata hukuman dari pihak musuh Yesus dijadikan bahan akidah keyakinan oleh pecinta Yesus. Kan lucu. Begitu Bang Andi, lanjut. Kesimpulannya Al-Quran itu ya Ustaz? Oh iya, sudah betul Quran itu, sudah betul. Apakah mungkin kematian Yesus yang disalib sebenarnya adalah hasil dari keputusan Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada itu narasi dari Tuhan bahwa hukum orang benar. Kalau kita baca yang biasanya disampaikan oleh Bang Zuma ya, Amsal 6. Di dalam Amsal 6 itu kan ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan kan. Ya, ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dalam Amsal. 1, mata sombong. 2, lidah dusta. 3, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ingat, yang paling dibenci oleh Tuhan adalah penumpahan darah orang yang tidak bersalah, saudara. Orang yang tidak bersalah kok ditumpahkan darahnya, itu adalah perkara yang dibenci oleh Tuhan. Mana mungkin kemudian Tuhan blunder, tidak konsisten, orang yang terkenal soleh di zaman itu, yang terkenal baik di zaman itu, malah mati di tangan orang-orang Romawi. Musuh Tuhan. Kan semakin blunder. Gitu Bang Andi. Makasih Pak Ustadz. Bang Sony kan orang lagi, Bang Sony ntar dulu Bang ya, kan orang lagi ngomong. Udah dari tadi pun. Apa salahnya Anda sabar dulu? Ya sekarang giliran Anda agamanya apa? Silakan. Iya. Aku mau menanggapi tentang Anda agamanya dulu apa? Oh, saya Kristen Bang. Nah gitu loh, sabar dong. Pakai etika, sopan santun kalau masuk rumah orang gitu. Iya. Oke, udah. Apa yang mau ditanggapi? Topik yang mana? Topik yang mana mau ditanggapi? Pernyataan Bang Juma tadi dengan Gus Wafi tadi. Ya, topiknya adalah yang disalib itu apakah orang bersalah atau tidak bersalah? Silakan. Oke. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Jadi buat Bang Juma, saya menanggapi tentang pernyataan Bang Juma tadi kan. Berarti dengan pernyataan Bang Juma ini berarti Bang Juma sudah mengikuti ajaran Kristen lah ya, mengikuti Yesus lah ya. Terima kasih teman-teman. Masih mau kirain mau apa gitu. Pengikut Paulus begini dia, pengikut Paulus. Kan tadi kan dibilang Bang Juma, hanya mulai dari bukanya TikTok sampai ini ada perdebatan, hanya orang Islam yang mengikuti ajaran Yesus. Artinya kan, Bang Juma sendiri sudah mengikut ajaran Kristus. Begitu kan? Udah giliran Bang Juma lagi dia. Gini, penipu, gini. Saya katakan, sejak adanya dialog lintas agama, kami umat Islam selalu membela Yesus, mensucikan nama Yesus dari pitnahan-pitnahan Kristen laknatullah. Itu yang saya katakan. Kami sibuk 24 jam membersihkan Yesus dari pitnahan Kristen laknatullah. Kami memuliakan beliau. Dari mana kalian membela Yesus? Contoh. Yesus orang mulia, Yesus orang suci. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Iya, kalian memaksakan. Oke, saya tanya dulu, kalau ingin nanggapi saya tanya dulu nih. Salib itu hukuman untuk orang yang diberkati atau orang yang dikutuk? Jawab. Udah. Nanti habis ku jawab, aku lagi bertanya ya. Iya. Silakan. Dari sisi kenegaraan pada saat itu ya, orang yang bersalah itu adalah disalib. Pertanyaan saya bukan itu, Lul. Pertanyaan saya, salib itu hukuman bagi orang yang diberkati atau orang yang dikutuk? Salib. Yes, salib itu untuk orang yang bersalah di zaman itu. Udah. Penipu. Udah. Pertanyaan saya ulang. Aduh. Salib itu, kalau nggak sanggup hadapi saya, jangan bawa-bawa nama saya. Menceret kau buat. Iya, tunggu, lanjut. Salib itu diperuntukkan untuk orang yang diberkati Tuhan
atau untuk orang yang dikutuk Tuhan? Jawab. Untuk orang yang terkutuk itu, bagi manusia yang terkutuk. Berarti nanti Udah. Yesus. Udah, sekarang saya lagi. Yesus apa yang menyebabkan dia dikutuk? Gantian lah Bang Juma, masa kau terus? Ya kan harus tuntas dulu, Cak Ayu. Yesus apa yang menyebabkan sampai dia harus dikutuk sama Tuhan? Oh begitu. Artinya begini. Kenapa Yesus disalib, gitulah ceritanya kan? Kenapa Yesus disalib? Bukan begitu. Kenapa? Iyalah. Kenapa Yesus dikutuk? Kan Iya, kenapa disalib Yesus berarti dia dikutuk? dikutuk. Dengar Kenapa Yesus tuh. dikutuk? Dengarkan. Kenapa Yesus dikutuk lalu disalib? Kan begitu kan? Iya. Jadi dengar teman-teman Muslim di seluruh Nusantara ini, dengarkan. Yesus itu ditangkap, disalib dan sebagainya karena dia memang mengaku Tuhan. Orang tidak percaya. Itu sebabnya. Udah. Yesus ditangkap karena dia mengaku Tuhan. Kardoba. Udah. Masyarakat tidak Kamu percaya. diskusi yang lain. Kamu diskusi yang lain dan saya. Kamu dengan kamu nggak cocok dan saya. Inilah Bro, kau ditanya tadi Bang Juma, kenapa Yesus dikutuk di tiang salib? Apa salahnya dia gitu loh? Bro, kenapa Yesus kau katakan mati terkutuk? Apa kesalahannya Yesus itu? Iya, kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus disalib? Kan begitu ceritanya. Kan itunya pertanyaan kalian dari dulu. Bukan itu pertanyaannya. Kamu ini kok nggak dengar pertanyaan? Kenapa? Pertanyaan Bang Juma kan kayak gitu. Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa? Nggak ada tangkap. Banyuma ngomong. Kenapa Yesus mati terkutuk? Apa sebabnya? Iya, jangan dulu mute. Ini kebiasaan kalian ini. Pertanyaan kalian, kenapa Yesus jadi pertanyaan yang harga tua? Ya, bentar. Iya, bentar, jangan di mute, mending ditendang aja. Orang longor kayak gini, kok di mute, mending ditendang. Pertanyaan sederhana kemana-mana. Kenapa Yesus mati terkutuk? Kalau ditendang semua, macam mana kalian dapat kebenaran? Ya sekarang Anda deh, Pak Lubis. Yesus itu mulia atau terkutuk, Bang? Yesus itu Tuhan. Tentu saya nggak nanya itu loh. Tuhan Yesus itu mulia. Mulia. Tuhan Yesus mulia. Mulia. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Di mana dalilnya Yesus terkutuk di kayu salib? Galatia 3 nomor 13. Dia kan menebus orang yang terkutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Saya nggak nanya tujuannya. Orang yang terkutuk tidak bisa menebus yang terkutuk. Jangan kejebak. Dengerin. Kita tadi sepakat Yesus itu pelintir ayatnya. Dengarkan dulu. Yesus itu Anda mengatakan Yesus itu mulia. Tidak ada dalilnya terkutuk Yesus. Saya bacain kalau begitu. Coba baca. Iya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya Bang, siapa nama orang yang bergelar Kristus yang tergantung pada kayu salib? Siapa Bang? Yesus menebus manusia dari kutuk. Nah, dengerin dulu pertanyaannya Bang. Baca dulu ayatnya nih, Abang. Baca dulu ayatnya semua. Dengerin dulu pertanyaannya. Cuma jangan gagal. Dengarkan ya pertanyaannya, habis ini Anda ngomong deh. Siapa orang yang bergelar Kristus yang mati terkutuk di tiang salib? Siapa orang ini? Silakan. Yesuslah yang menebus manusia dari dosa kutuk. Ya. Jadi Yesus itu terkutuk atau mulia? Menebus manusia dari dosa kutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Yesus itu makanya mulia atau terkutuk? ayat itu semua secara keseluruhan. Coba kau baca. Silakan baca. Nah, Yesus menebus manusia dari dosa kutuk. Dengan menjadi apa dia? Dengan menjadi apa dia? Menjadi kutuk bukan menjadi terkutuk, menjadi kutuk. Ya, ada tertulis terkutuk. Ini kan kalian pamer botol gitu loh. Dengerin. Pamer kebotolan gitu loh. Dengerin, tertulis di situ, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang ini, Bang? Orang yang berdosa, bukan Kristus. Orang yang berdosa. Kena pelanggaran ya. Apakah Yesus digantung di tiang salib?
menebus manusia dari dosa kutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Makanya baca ayatnya secara Saya ulang ya. keseluruhan. Nih bahasa Indonesia nih. Apakah Yesus tergantung di tiang salib? Baca dulu secara keseluruhan ayatnya, bro, supaya jangan gagal paham kamu, gitu loh. Selesai. Nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Semua mengingkari apa yang tertulis. Kena ludah kudus itu. Kenapa? Karena ada yang mulia, ada yang terkutuk. Ada dua Yesus, coy. Kau nggak bisa menyatukan keduanya. Ditanya apa, dia jawab tujuan. Ditanya siapa, dia jawab tujuan. Kagak nyambung. Galatia 3 nomor 13. Ini ada satu Kristen nih. Siapakah orang yang bergelar Kristus, yang mati terkutuk di tiang salib? Itu pertanyaannya. Siapa orang ini yang bergelar Kristus itu? Silakan. Ayat mana itu? Beta Hita silakan. Nama? Tadi Saya ulang ya, berdasarkan Iya, Galatia 3 nomor 13. Siapa nama orang ini yang bergelar Kristus, mati terkutuk di tiang salib? Galatia berapa? 3 nomor 13. Coba dibaca dulu, Bang. Kristus. Lanjut, Bang Yuma. Galatia 3 ayat 13 ya. Iya, Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Oke, pertanyaannya, Bang. Siapa orang ini? Siapa nama orang ini yang bergelar Kristus terkutuk di tiang salib? Siapa nama orang ini, Bang? Yesus lah. Yesus. Pertanyaan kedua, Bang. Yesus itu mulia atau terkutuk? Mulia. Mulia dan terkutuk beda atau sama artinya? Ya, kamu tamat SD enggak? Enggak, Bang, enggak. Saya enggak sekolah, Bang, sekarang. Ini biar ku ajarin adik ya. Iya, silakan diajarin, Bang. Ya, di ayat 13 itu dikatakan ya, baca pelan-pelan ya adik ya. Kristus itu tadi Yesus ya. Nah, biar kita ganti. Nah, kamu tadi sudah nanya Kristus itu siapa? Saya jawab Yesus. Nah, kita ganti deh ya. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis seperti yang dibilang Wafi tadi, bahwa sana hukum di masa itu, hukum yang paling adalah di kayu salib adalah orang Bang, gantian ya, Bang. Sederhana nih, Bang, gantian, Bang. Orang yang tergantung di kayu salib, gitu deh ya. Anaknya Maria itu mulia atau terkutuk, Bang? Anaknya Maria. Mulia. Apakah anaknya Maria yang terkutuk? Dulu gantian. Kalau anaknya Maria mulia, apakah anaknya Maria yang mulia ini terkutuk di tiang salib? Apa itu? Saya ulang ya. Kita sepakat tadi anaknya Maria mulia. Apakah anaknya Maria yang mulia ini terkutuk di tiang salib? Kamu jangan putar-putar ayat. Jantungmu kena pertanyaanku. Kena jantungmu. Kagak mungkin orang mulia terkutuk. Itu aduh. Saya ulang ya, bahasa Indonesia nih. Kalau enggak mending turun, Bang, malu nanti. Kita sepakat anaknya Maria adalah mulia. Apakah anaknya Maria yang mulia ini yang mati terkutuk di tiang salib? Silakan. Nah, sebentar deh ya, biar ku jelaskan tadi ya. Kita kembali ke awal ya. Jadi ya, lanjut aja, Bang. Lanjut aja. Kita sudah sepakat. Bentar kek, sebelum kakek menjelaskan, mending kakek tap layar dulu kek, di tap layar dulu kek, baru jelasin. Saya ulang lagi ya, nih sekali lagi nih. Dengarkan baik-baik. Kalau anda nggak jawab, mending turun, malu. Kita sepakat, dengerin dulu makanya supaya ini bahasa Indonesia loh ya. Kita sepakat anaknya Maria itu mulia.
Pertanyaannya siapa, adalah, Dek? pertanyaannya Namanya, adalah, apakah anaknya Maria yang mulia ini saya lagi ngomong juga Anda ini gimana sih, Bro? Jangan kamu bilang anak Maria, sebutkan namanya biar jelas nanti. Anaknya, oh ya, oke. Anaknya Maria namanya Yesus. Enggak, Bang Handi. Ya, silakan Galatia 3 nomor 13 enggak nyebut nama. Itu Kristus. Oke. Sedangkan iblis pun bergelar Kristus. Santai Anda, santai. Juma sudah mengakui belum? Itu anak Maria itu Yesus. Setuju enggak? Juma. Bahlul. Lukas 2 nomor 11 anak Maria itu Kristus. Juma setuju. Kemarin pas debat sama saya RK. Saya setuju. Terus masalahnya di mana? Kalau saya setuju, masalahnya di mana? Kalau saya setuju anak Maria itu Kristus, masalahnya di mana? Biar kita sambungkan. Kekalahan saya di mana di situ? Diam dulu. Saya tanya dulu. Kekalahan saya di mana ketika saya mengakui anak Maria itu Kristus? Kalahnya di mana? Ayo. Kalau kamu sama yang di Galatia 3 ayat 13 ya. Oh tidak. Kristus, karena kan? dengar dulu. Kristus anak Maria. Coba. Kristus anak Maria itu kena kutuk nggak? Enggak. Kristus yang kalian sembah itu kena kutuk nggak? Kena. Sama nggak? Enggak sama. Itu kamu menertawakan dirimu itu lol. Anak Maria Kristus. Dia dikutuk sama Tuhan? Enggak. Kalau yang di dalam Galatia 3 nomor 13, dia dikutuk sama Tuhan enggak? Dikutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Berarti antara anak Maria yang Kristus suci dengan sembahan kalian yang Kristus terkutuk, itu beda oknum. Makanya ini yang sedang dibahas. Antara Kristus anak Maria dengan Kristus anak bumi, yang keluar dari bumi, keluar dari perut bumi, yang keluar dari kubur, itu berbeda. Makanya ini sedang dibahas. Antara Kristus anak Maria dengan Kristus sembahan Kristen, itu adalah dua oknum yang berbeda. Tepuk tangan. Gitu. Kalian aja yang bahlol, ndak paham. Kekunci memang otaknya dia Bang, kalau ini topik. Kemana-mana jawabannya muter-muter. Kekunci dia. Mungkin teman-teman Kristen mengira Bang Zuma itu ngarang-ngarang ya. Mengatakan ada dua Kristus tuh ngarang-ngarang. Itu gak ngarang-ngarang teman-teman. Coba perhatikan dari perjanjian lama. Ini kita kaji secara santai ya. Gini. Kenapa Bang Zuma mengistilahkan ada dua Kristus? Ada Kristus sebagai orang soleh. Dia adalah anak dari Bunda Maria. Karena ibunya orang soleh, anaknya orang soleh. Maka tidak pantas kemudian ada hukum Tuhan turun kepada orang soleh dengan cara yang hina. Kemudian ada istilah Kristus yang sebagai orang yang terkutuk dengan hukuman yang paling hina dilakukan oleh orang Romawi yang berselingkuh saat itu dengan para pembesar Yahudi. Nah, ini ada dua oknum. Coba kita perhatikan, kan begini kan. Di dalam tradisi Yahudi, ya, di dalam tradisi Yahudi, istilah terkutuk memiliki makna yang sangat dalam, teman-teman. Kalau kita merujuk kepada satu ayat saja, banyak sebenarnya ayatnya ya. Kita ambil satu ayat misalnya. Ulangan 21 nomor 23. Ada seseorang yang digantung di kayu, yang dikutuk oleh Tuhan. Ini menjadi rujukan Galatia 3 nomor 13. Jadi ketika Galatia 3 nomor 13 mengatakan begini kan ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena dia. Sebab ada tertulis, ingat, Paulus mereferensikan Yesus ya, menjadikan Yesus sebagai orang yang terkutuk, orang yang memiliki kutuk di dalam dirinya sehingga dia menjadi orang yang paling hina. Kenapa Paulus mempresentasikan Yesus adalah orang yang paling hina? Karena Paulus mengatakan begini, sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah kemudian yang tertulis ini mengenai orang benar yang disalib? Bukan. Apakah yang dicomot oleh Paulus ini menerangkan tentang hukum Tuhan? Bukan. Hukum Tuhan bagi orang soleh lalu dihinakan? Bukan. Ternyata itu merujuk kepada Ulangan 21 nomor 23. Apa isinya? Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Bayangkan, tanah yang diberikan Tuhan ini adalah tanah suci. Maka jangan sampai tanah Tuhan ini dinajiskan oleh badan orang-orang yang terkutuk. Nah, Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Paulus mengutip perjanjian lama, Ulangan 21 nomor 23, yang isinya adalah orang yang paling hina, orang yang najis, yang tidak rela, yang tidak pantas ada di bumi Tuhan. Siapakah seharusnya yang pantas ada di bumi Tuhan? Anda bisa buka di dalam Mazmur, bahwa mereka yang takut kepada Tuhan, mereka orang yang soleh, maka mereka akan mewariskan bumi ini. Itu ada di dalam Mazmur. Orang yang berhak mewarisi bumi adalah orang-orang yang soleh. Orang yang diridhoi oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan adalah orang yang soleh, maka bumi ini diwariskan kepada mereka. Sedangkan Paulus tidak. Paulus ternyata mengutip Ulangan 21 nomor 23 yang isinya tentang orang yang najis, gak boleh ada di bumi. Itu dikaitkan dengan Yesus yang disalib, bayangkan. Kita yang selama ini menerasikan bahwa bukan Yesus yang disalib agar terhindar dari ayat ini, salah satunya. Terhindar bahwa Yesus bukan orang yang najis. Dia adalah orang yang suci, orang yang mulia, orang yang hebat, orang yang bijaksana, dan dia adalah utusan Allah. Kita tidak terima kemudian ketika Paulus mengatakan dia adalah orang yang terkutuk sesuai Ulangan 21 nomor 23. Yaitu orang yang najis ada di hukum, ada di bumi Tuhan. Tidak bisa, saudara. Begitu. Lanjut Bang Zuma. Yang jelas ada dua Kristus. Ada yang mulia, ada yang terkutuk. Enggak mungkin orang mulia dikutuk. Itu aja. Mudah kok sebenarnya kalau mau jujur. Dan kita di sini tidak menyalahkan Anda mau menyembah siapa. Tapi Anda harus kepas. Anda harus tahu yang Anda sembah itu bukan anak Maria. Itulah kepas. Coba kita Bang Handia. Sebenarnya arsitek Yesus disalib sebagai penebus dosa ini siapa sih arsiteknya? Penemu pemikiran pertama ini siapa? Apakah Yesus? Kan tidak. Pernahkah Yesus mengatakan aku datang untuk disalib agar kalian selamat? Gak pernah Yesus mengatakan seperti itu. Kan lucu kan? Ada sebuah pemahaman yang menjadi doktrin paling utama di dalam kekristenan, tapi tidak keluar dari lisan Yesus. Ada sebuah pemahaman, ada sebuah keyakinan yang sudah menjadi pondasi utama kekristenan, ternyata tidak pernah diucapkan oleh Yesus sendiri. Apakah Yesus pernah mengatakan aku datang untuk disalib agar kalian selamat? Tidak ada, saudara. Itu tidak pernah tercurahkan dalam lisan Yesus, tidak pernah terlintas dalam pikiran Yesus, tidak pernah ada di dalam hati Yesus lalu diungkapkan kepada murid-muridnya. Tidak ada. Maka saya mengatakan arsitek ajaran penebus dosa di tiang salib adalah karangan Paulus. Adalah pendapat murni pribadi Paulus. Apakah Yesus pernah mengatakan darahku adalah satu-satunya jalan keselamatan? Gak pernah Yesus mengatakan seperti itu. Darahku ketika dicurahkan di tiang salib adalah jalan keselamatan bagi kalian, saudara. Gak ada. Gak ada Yesus ngajari seperti itu. Sebaliknya, ajaran tentang penembusan dosa lewat darah dan salib adalah murni arsitek atau ide Paulus, bukan Yesus. Paulus ialah seorang yang dulunya menganiaya umat Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, mungkin teman Kristen sudah tahu semua, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Paulus
yang awalnya seorang penjahat kelas kakap. Andaikan hidup di Indonesia, penjaranya ada di Nusa Kambangan, saudara. Tiba-tiba dia mengaku mendapatkan wahyu dan kemudian berani mengganti ajaran yang tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Kan lucu. Maka di dalam Roma 3, 24-25 dikatakan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Istilah penebusan dalam diri Yesus tidak pernah diucapkan oleh Yesus sendiri. Murni dari ide Paulus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, dalam semua apa yang dia lakukan, hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Yesus memberitakan tentang damai, kasih, karunia untuk memberitakan ajaran Tuhan. Tidak kemudian lalu orang yang memberitakan damai itu menjadi orang yang paling hina dengan hukuman yang paling hina. Atas otoritas orang yang paling hina, penyembah berhala siapa? Pilatus saat itu kan. Begitu, lanjut. Ya, ini ada Bos Toke. Bos Toke mau bertanya dari Kristen ya, Bos Toke. Dibuka mute-nya, Pak. Ya. Oh, dari Kristen. Bapak mau bertanya ke Islam, Pak? Tadi cerita apa? Kok panjang kali? Enggak, bentar, Pak, bentar. Bukan cerita apa. Ini lagi menjelaskan tentang siapa yang mati terkutuk di kayu salib gitu, Pak. Kalau Bapak mau bertanya syaratnya 1, Pak. Harus tap-tap layar dulu sampai 100 baru bertanya 1. Nanti kalau nambah 2 pertanyaan tap-tap lagi, Pak. Gitu, Pak, syaratnya. Boleh, Pak? Mau, Pak? Oh, gitu. Oke, silakan tap-tap dulu sampai 100 baru bertanya, Pak. Berarti kalau belum 100 nggak bisa bertanya? Nggak bisa. Oke. Gitu dong. Harus nurut, Pak. Nurut. Berarti ya, sekarang istilahnya teman-teman. Ada Yesus versi Tuhan, ada Yesus versi Romawi, begitu. Kalau saya persingkat bahasa Bang Zuma 2 Kristus itu, Kristus versi Romawi dengan Kristus versi Tuhan. Begitu, singkatnya seperti itu. Iya. Betul. Bos Toke baru 98, 2 lagi Bos Toke. 2 lagi. Iya, 2 lagi. Nah, udah, silakan bertanya Bos Toke. Aduh, keren. Sama siapa nih mau bertanya? Sama Yesus. Sama Yesus? Ya sama debater Muslim, Pak. Mau sama Bang Juma boleh, sama Ustadz Wapi boleh, Pak. Oh, sama si Zulkifli aja lah, Zulkifli. Silakan, Pak. Halo Zulkifli. Iya. Zulkifli. Oh, Abbas. Iya, Paman. Udah tidur? Bertanya aja, Pak. Oh, bertanya. Gimana dalilnya bahwa Kristus itu ada 2? Di dalam Matius 24 nomor 24. Wah, keren kan. Ini katakan di situ. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oh, keren kali langsung. Keren, mantap. Anda percaya dalil itu? Zaman akan datang seperti kalian, nabi-nabi palsu. Kok akhir zaman pula? Itu bukan akhir zaman. Nah, inilah kalian. Itu ucapan Yesus kepada orang yang hidup di abad pertama. Nabi-nabi palsu. Sebab Kristus palsu akan datang kepadamu. Mu itu Bani Israel yang hidup zaman Yesus. Itu adalah cerita Yesus ketika dia bersama muridnya di Bukit Zaitun, Cak Ayu. Wah, kebanyakan makan asu, otak gak berfungsi. Betul. Yesus berbicara kepada muridnya. Hei kalian, iya paman, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus.
Dia akan menyesatkan banyak orang. Wah, akhir zaman pula. Akhir zaman itu kalian. Kalau udah kalah itu jangan bohong lah, jangan dibahas terus. Karena udah kalah sama si RK, move on. Makanya kamu jangan nangis. Kalah. Mana sih ini? Intinya Kristen terguncang dengan adanya materi salam dua Kristus. Kenapa? Karena terbukti Kristen menyembah Kristus buatan Romawi. Hanya bisa tertawa sakit. Kamu kalah sama si RK. Kalah gimana? Kalau RK bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu manusia baru. Faktanya yang datang kepada Paulus bukan Tuhan, bukan manusia. Yang kalian sembah juga bukan manusia katanya. Sedangkan anak Maria itu adalah manusia 100%. Sedangkan yang kalian sembah bukan manusia. Ayo, kalau dia keluar dari kubur sudah pasti bukan Tuhan. Keluar dari kubur tapi bukan manusia, itu apa namanya? Zombie. Kan iya, Bang. Keluar dari kubur tapi bukan manusia. Itu namanya zombie. Rendah, sibilisisis. Sibilisisis. Keluar dari kubur tapi bukan manusia, ya kora-kora. Salam dua Kristus ya, salam dua Kristus. Salam dua Kristus. Nah, ini ada Bang Krisna lagi. Bang Krisna, dibuka mute-nya Bang Krisna. Kalau ini dilanjut lagi. Dinda Guswafi kalau ini. Silakan, Dek. Tanya Islam. Apapun itu, Saudara Krisna, silakan. Sebelum Mas Krisna menanyakan sesuatu, saya perkuat lagi ya pernyataan salam dua Kristus dari Bang Zuma ini. Jadi, ayolah teman-teman Kristen fokus kepada ajaran Kristus, ajaran Yesus versi Allah ya, yang bukan yang versi Romawi. Sebagaimana di dalam Matius misalnya, Matius 4 nomor 17. Apa kata Yesus? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Jadi Matius mengakui bahwa Yesus telah memberitakan apa? Bertaubatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ajaran Yesus kalau mau ditebus dosanya itu bertobat. Kalau Anda ingin diampuni kesalahannya, bertobat. Dari kesalahan-kesalahan Anda, dari cara pikir Anda, dari statement Anda, dari apa yang Anda kerjakan. Itu ajaran Yesus, Matius 4 nomor 17. Bertobatlah sebab kerajaan sorga telah dekat, kata Yesus. Makanya di dalam Markus 12 ayat ke-29 sampai 30 jawab Yesus. Ini Yesus sendiri yang mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ajaran Yesus sangat berbeda, di mana Yesus berkata, percaya kepada darahku untuk diselamatkan. Gak ada perkataan seperti itu dari Yesus. Apakah aku datang untuk mencurahkan darah untuk menebus dosa kalian? Gak ada. Tapi yang keluar dari lisan Yesus adalah bertaubatlah, karena kerajaan sorga telah dekat. Kerajaan sorga Allah telah dekat. Jadi konsep keselamatan lewat darah mirip sekali dengan ritual penyembahan dewa Molok kalau kata Bang Zuma dulu. Dalam perjanjian lama di mana anak-anak dikorbankan untuk penebusan dosa. Yesus tidak pernah ngajari seperti itu. Demikian. Monggo yang mau bertanya tentang Islam, tafadhol. Bang Krisna ini kayaknya sinyalnya dia jelek di hutan soalnya. Jadi dari tadi turun naik. Aduh, si Toke lagi. Toke. Mau tanya silakan Toke, tapi jangan ngeyel ya. Udah, saya lihat perhatian ini ya, gini. Kalau ini Kristen bertanya, berarti kalau bertanya itu kan mendengarkan jawaban, bukan ngoceh juga toh. Jadi dengarkan dulu orang menjawab, dengerin dulu aturannya.
Masa gini harus diajarin? Anda kan bertanya tadi. Nah, saya tanya kepada Anda. Kalau bertanya itu mendengarkan jawaban atau ngoceh? Oke, biar saya dengarkan. Oke, saya bertanya biar saya dengarkan. Diam. Oke, silakan. Kenapa kalau kalian ceramah bahasnya itu tentang isi Alkitab? Jelaskan. Saya diam ya. Siapa yang mau jawab nih? Julkipli. Katanya tadi diam, malah ngoceh lagi. Tensi banget sama Bang Zuma orang ini. Ayo jawab. Oke, silakan Pak Juma. Baik. Karena Al-Quran itu mengatakan minal jinnati wan nas. Penyesat itu dari golongan jin dan manusia. Nah, golongan manusia ini disinyalir, diindikasikan, bahkan jelas, bukan lagi diduga, bukan terindikasi, itu orang-orang kafir. Dengan cara apa orang kafir ini kemudian menyesatkan manusia? Dengan cara menjual agama, di mana agama yang mereka jual itu adalah agama yang tidak punya aturan dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memerdekakan diri dari menyembah Tuhan. Mereka mengaku anak-anak Tuhan. Mereka tidak mau lagi diperhamba. Mereka adalah orang yang merdeka. Nah, ajaran ini yang mengenakan jasadnya ini, yang tak ada lagi haram dalam agama ini, mereka tidak diperintahkan lagi menyembah Tuhan. Mereka diperintahkan menyembah makhluk yang keluar dari kubur, yang mereka katakan Kristus. Penyembahannya pun, prosesi ibadahnya pun hanya buatan mereka sendiri. Mereka meninggalkan ajaran Tuhan, padahal mereka menggunakan terjemahan dari kitab yang pernah diwahyukan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, kenapa harus dibahas? Seperti orang tua yang sedang membahas tentang narkobeng kepada anak-anaknya. Kenapa itu harus dibahas? Supaya anak-anaknya terselamatkan dari bahaya narkobeng. Seperti seorang dokter harus meneliti tentang virus, tentang kuman. Siang malam mereka harus membahas kuman, harus membahas virus. Kenapa? Supaya orang-orang itu bisa terhindarkan dari kuman dan virus. Supaya mereka bisa menemukan penangkal, yaitu berupa obat. Begitulah umat Islam harus membahas kuman dan virus. Supaya anak-anak Islam itu terjauhi dari virus dan bakteri yang bernama Kristen. Sampai sini paham? Kalian takut gitu kok bahas-bahas Alkitab mulu di ceramah kalian? Kami takut anak-anak kami masuk neraka. Jelas itu, yes. Ya jelaskan Al-Quran aja gitu, jangan bahas Alkitab orang. Kami sudah menjelaskan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel ingin dibunuh oleh orang-orang kafir, tapi Tuhan kami menyelamatkannya dari mereka. Sementara yang mereka salibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan mereka, dan itu tertulis dengan akurat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 36, bahkan sampai nomor 40. Gak nyambung. Kok gak nyambung? Nyambung dong. Yang saya tanya, kenapa kan bahas Alkitab di ceramah kalian? Itu tadi, karena kami tidak ingin anak-anak kami menyembah zombie yang keluar dari kubur. Emang di Al-Quran kalian itu nggak ada ajaran yang benar? Lah, itu justru Al-Quran saya mengatakan bahwa kafirlah mereka yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Aneh ente. Kenapa disambung ke Alkitab? Ya jelas dong. Alkitab. Kenapa disambungkan kepada surat kabar yang berasal dari barat? Karena surat kabar ini ngaku-ngaku sebagai firman Tuhan. Padahal itu hanya surat kabar yang dikumpulkan beritanya oleh wartawan. Lalu dibungkus dengan kata Alkitab, dipakai dengan sebutan Allah, Rasul, Nabi, iman, dan seterusnya, supaya bisa menyesatkan umat Islam. Maaf, najis tralala tralili, kami nggak mau keturunan kami masuk ke neraka bersama dengan kalian. Paham sampai sini? Kami juga nggak mau kalian masuk Kristen. Kalau begitu kalian tidak mau kami masuk Kristen, kenapa kalian ke Islam-Islaman? Di mana?
Apanya Kenapa kisah kau selamat? menyebut surat kabar itu dengan sebutan Alkitab? Dasarmu apa? Tanya sama penciptanya, siapa penciptanya? Itu makanya nenekmu kiper. Itulah kenapa kamu itu Nenekmu. dongok, bahlul, dompala, kardoba. Kamu bertanya, saya berikan jawaban. Kau menyangga. Kemudian ketika saya jelaskan, kau tanya sama yang menciptakan Bible. Itulah kamu. Makanya kau tanya bahlul. betul-betul. Kurangi makan pantat kucing. Nah itu longor. Longor. Ngelongor itu namanya, longor. Kenapa kau ciptakan Biblemu nampak seperti Al-Quran? Alkitab lah. Kenapa? Tanya sama yang menciptakan. Wah, dasar manusia kardus, dompala. Makanya jangan kebanyakan nyembah zombie. Otak merusak. Si Bongko datang besok, udah ngantuk gini. Nah ini ada Mister, dibuka mute ya Mister. Silakan bertanya tentang Islam sepuasnya sampai lu malam ini bersahadat. Silakan. Aturannya, dengar dulu aturannya. Ya, malam. Aturannya adalah kalau kamu bertanya, mendengarkan jawaban, bukan ngoceh juga. Oke? Tadi. Gitu, silakan. Enggak, kalau si Mister ini teman saya ini, dia Kristen tapi sopan, dia mau belajar Islam. Ya oke. Selamat malam semuanya. Saya mau bertanya, boleh ya Bang ya? Halo. Boleh Bang. Cuma syaratnya satu pertanyaan 100 tab layar itu. Boleh. Itulah harus nurut. Oke, jadi semoga lu dapat hidayah malam ini ya, Bre. Siap. Amin. Oke, jadi pertama saya apresiasi dulu buat teman-teman Islam yang sudah sangat mengkritisi gitu Alkitab kami gitu kan, mulai dari isi-isinya, data-datanya, kemudian terjadi perubahan evolusi yang tadinya Yesus lahir, anak manusia, menjadi nabi, kemudian menjadi Tuhan, itu mengalami sejarah yang sangat panjang dan cukup rumit yang saya pahami. Yang ingin saya pertanyakan, mengapa dalam mengkritisi Alkitab ini tidak dilakukan oleh teman-teman Islam di Qurannya sendiri gitu? Misalkan saya ambil contoh, mohon maaf karena saya tidak begitu memahami Islamologi, saya ambil contoh yang sekilas saja. Di dalam Islam, di dalam teman-teman Islam itu, di Qurannya itu kalau tidak salah ada yang mengatakan bayi Isa itu bisa berbicara. Ketika pada saat itu Bunda Maria ditanya, tanyakan saja kepada bayinya itu bisa berbicara, bisa ngomong. Dan di mana itu di dalam Alkitab tidak ada sejarah demikian gitu. Yang Baik, saya pertanyakan, biar nggak kepanjangan. Ya, kenapa tidak mengkritisi di kitab teman-teman Islam, tapi di kita tuh semangat sekali gitu. Itu aja dulu deh satu. Terima kasih Bang Kian. Siap. Ini mau Gurunda dulu atau Gus Wapi Tapadol? Boleh yang mana aja Bang? Lanjut Bang Zuma dulu, aman. Oke, baik. Jadi gini saudara, Al-Quran itu datang bukan sebuah kitab yang independen, dalam arti kata bukan satu-satunya kitab suci yang berasal dari Allah. Allah sebelum mengutus Nabi Muhammad lebih dulu mengutus para nabi. Di antara nabi yang diutusnya ada yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada kaumnya, Nabi Isa mengalami penolakan. Banyak kemudian penderitaan yang dialami oleh beliau. Maka Nabi Muhammad diutus kemudian oleh Allah untuk menjelaskan itu. Nah, yang perlu Anda pahami terkait dengan penyaliban itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Yang berhubungan dengan penyaliban itu hanya umat Islam dengan Bani Israel. Kristen itu penumpang gelap yang tak ada hubungannya dengan dua agama ini. Catat itu dulu.
Kalian itu penumpang gelap yang tak ada hubungannya sebenarnya dengan kasus tersebut. Kemudian Allah datang melalui Roh Kudus menyampaikan berita kepada seorang nabi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah apa kepada beliau? Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, ceritakan. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad, ceritakan. Ceritakan. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kisah Maryam di dalam Al-Quran. Ceritakan itu, sampaikan, kabarkan bahwa tuduhan-tuduhan orang Yahudi, orang Nasrani kepada seorang wanita yang suci itu salah. Baca Talmud, baca Yohanes 8, bagaimana Nabi Isa, bagaimana Yesus dituduh sebagai anak zina. Baca Talmud, bagaimana seorang Maria dituduh sebagai seorang pesina. Justru yang bermasalah di sini adalah aliteng. Kenapa kalian tidak membela Yesus? Kenapa kalian tidak membela Maria? Kenapa justru Al-Quran yang membela dan mensucikan nama mereka dari tuduhan-tuduhan Kristen? Kenapa bukan justru kalian? Katanya kalian pengikutnya. Katanya kalian itu adalah penyembahnya. Dari sini saja terindikasi kalian itu anti terhadap anak Maria. Kalian itu anti terhadap Maria. Yang kalian cintai dan sayang itu adalah Kristus palsu yang keluar dari kubur. Andai saja kalian itu pengikut Yesus anak Maria, maka Bible kalian itu tidak akan meloloskan Bible-Bible pada saat pengkanonan, Bible yang menceritakan tentang penistaan, penghinaan yang merendahkan kemudian Yesus anak Maria. Tidak. Tapi karena kalian anti Kristus, kalian telan mentah-mentah Bible yang menceritakan tentang yang sejarah yang sebenarnya kalian tolak. Disebut kemudian Injil Apokrifa. Kalian tolak kan? Kalian sembunyikan itu semua. Nah, Al-Quran datang. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan waskur fil kitab Maryam, tentang Maryam. Ceritakan itu. Bahwa sesungguhnya beliau tidak mengalami hal yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Maryam dituduh pesina. Konon ceritanya dia bersina dengan seorang tentara bernama Pantera, tentara Romawi. Bahkan dikatakan Yesus karena dia anak zina maka dia akan direbus di dalam neraka dalam tinja yang mendidih. Penghinaan. Lalu kemudian Al-Quran datang. Hei Nabiku Muhammad, luruskan akidah mereka. Sesungguhnya wanita yang bernama Miriam itu atau Maryam itu adalah wanita suci. Jadi beliau datang kemudian menyampaikan, aku ini utusan Allah, innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zaqiyah. Aku datang kepadamu menyatakan berita bahwa kamu mendapatkan anugerah seorang anak yang suci. Maryam kaget, bagaimana mungkin? Aku bukan seorang pesina, tak ada seorang pun laki-laki yang pernah menyentuhku. Berbeda kan? Matius 1, Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Wow, penghinaan. Maria yang hanya tunangan ingin diceraikan Yusuf karena dia ternyata diam-diam hamil. Wow, penghinaan. Tapi Al-Quran mensucikan beliau. Aku adalah Roh Kudus yang diperintahkan oleh Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah tentang hamilnya engkau dan lahirnya seorang anak dari rahimmu. Dia anak yang suci. Apa kata Maryam? Aku bukan pesina. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lalu kemudian kata malaikat Jibril, itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Kelahiran anakmu adalah satu tanda kebesaran Allah. Kelahiran anakmu adalah sebagai tanda rahmat dari Allah. Rahmat, bukan kutuk. Rahmat. Lalu apa yang terjadi kemudian? Beliau mengandung. Maryam mengandung. Mengasingkan diri. Enggak selesai, tidak sampai di situ. Nabi Isa itu disucikan, dibersihkan namanya dari orang-orang kafir laknat. Dituduh lahir di kandang binatang. Penghinaan. Tapi ketika kemudian baginda Isa dilahirkan menurut cerita Quran, beliau dilahirkan
pada tempat yang asri, tempat yang kemudian sejuk, tempat yang kemudian tidak hina, yaitu dekat atau di bawah pohon kurma. Berbeda ceritanya. Kemudian bukan hanya sampai di situ saja. Ketika orang-orang Yahudi bertanya dan mengatakan bahwa kamu itu bukan, bapakmu itu adalah orang baik, kamu kemudian membawa kemungkaran, padahal engkau itu adalah orang yang baik, bapakmu orang yang berperangai baik, ibumu bukan seorang pesina, kenapa kamu membawa anak haram? Apa kata Quran? Bahwasanya Siti Maryam meminta anaknya untuk berbicara. Hai anakku, beritakan kepada mereka, kau ini siapa? Bapakmu siapa? Kamu ini anak zina atau apa? Anak kecil ini pun membela ibunya, mensucikan ibunya. Apa kata si bayi? Ini Abdullah, atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Bayi kecil imut membela ibunya. Bandingkan saudara dengan Bible, menumpuk surat-surat ada di sana. Tak akan pernah kita menemukan di dalam Bible satu nomor, satu dalih, satu ayat di mana Yesus menghormati ibunya. Tak akan pernah ditemukan sampai kuda bertelur ada dalil di dalam Bible Yesus menghormati ibunya. Tak akan pernah ditemukan di dalam Bible jangan memuliakan, jangan menghormati, untuk sekedar memanggil mama ke Maria yang telah melahirkannya, tidak akan pernah Anda temukan. Saya boleh taruhan dengan orang Kristen. Saya akan sampaikan selalu kepada kalian, tidak ada dalil di dalam Bible di mana Yesus memanggil ibunya dengan panggilan mama, panggilan mam. Selamanya Yesus itu memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan, wahai perempuan, wahai perempuan, guneka, guneka, guneka. Itulah panggilan yang akrab yang keluar dari mulut Yesus kepada wanita yang telah susah payah melahirkannya. Tapi kalau di dalam Al-Quran, masih bayi aja udah dibela ibunya. Masih bayi. Orang Kristen tuh tertawa tuh. Saya pernah, siapa namanya, si Kristen, saya pernah berdebat. Dia menertawakan, si Isa itu kan dari bayi udah bicara tuh. Mama. Dia tertawakan itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhirnya saya bertanya, bisakah Tuhanmu yang nusul menjadi manusia berbicara selayaknya nabiku? Nabi lo, manusia lo, tapi dari kecil udah bicara. Tuhan di kamu ternyata nggak bisa bicara. Berarti bayi manusia Nabi Isa lebih kuasa, lebih hebat daripada Tuhan lo. Nggak bisa ngomong, malu sendiri kan, menertawakan Nabi Isa. Tapi ternyata terbukti Tuhannya pada saat bayi adalah satu hal kemustahilan kalau mereka menemukan Tuhannya berbicara pada masa bayi. Aneh kan? Nah, inilah yang disebut serangan dari singa tapi ompong. Lanjut. Apa kata Nabi Isa ketika masih bayi membela ibunya? Kalian dengarkan, ini Abdullah. Ibuku bukan seorang pesina. Aku ini turun atas berkat Allah. Aku ini hamba Allah. Aku ini utusan Allah. Atani alkitab. Aku diberi ketetapan. Tuhan memberiku kitab. Wa ja'alani nabiyyan. Dan aku ini adalah nabi untuk kalian. Hebat bukan? Hebat. Seorang bayi membela ibunya. Ini baru kebenaran. Ini besar bukannya membela ibu. Malah dipanggil sama ibunya. Yesus, apa katanya? Ada apa kau ini wahai perempuan? Waktuku belum nyampe, waktuku belum sampai. Datang lagi temannya. Yesus, ya paman, itu ibumu. Siapa ibuku? Siapa ibuku? Engkaulah ibuku. Engkaulah saudara-saudaraku laki-laki. Engkaulah saudara-saudaraku perempuan. Ya Allah ya Karim, segitu hinanya ke ibumu.
Kemudian dia mengatakan apa? Aku diberkahi, aku diberkati dimanapun aku berada. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Bayi ini mengatakan, aku diberkati dimanapun aku berada. Di Kristen katanya suci, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui dia. Tapi kok dikutuk? Kok bisa dikutuk? Kalau di Al-Quran, Masya Allah, dikatakan, wabarran biwalidati, aku berbakti kepada ibuku. Wah, keren kali bah. Dan aku tidak dijadikan sebagai orang yang sombong lagi celaka. Kalau di Bible, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dia mengatakan ibu yang mengandung yang lebih dulu datang dari dia itu pencuri dan perampok. Dia mengatakan Yusuf, ayah tirinya yang susah payah, menjadi tukang mebel untuk menyuapi, dimakankan, membuat dia makan sebagai pencuri dan perampok. Dia mengatakan Daud yang kakeknya adalah pencuri dan perampok. Ini nabi apa orang durhaka sih? Kenapa bisa demikian? Karena kitab yang dituliskan kemudian dan dipercayai oleh saudara-saudara Kristen sejatinya bukan yang terlontar langsung dari lisan Yesus. Itu hanya tulisan-tulisan wartawan. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa umat Islam itu kemudian tidak menjelaskan Al-Quran? Al-Quran datang justru untuk mengatakan kepada kalian, hei, kalian keliru, kalian salah. Nabi Isa itu adalah orang yang terkemuka. Dia diberkati dimanapun berada. Entah di rumahnya, di rumah orang, di jalan, atau dimanapun itu. Dia tetap diberkati oleh Tuhan. Dan dia senantiasa menjadi orang yang tidak sombong dan berbakti kepada ibunya. Kalau kita mau perhadapkan Al-Quran dengan Bible, saudara, kasihan, malu nanti kalian itu, malu. Sedangkan antara isi Bible dengan isi Bible itu sudah hancur-hancuran satu sama lain. Antara Kristus yang asli dengan Kristus yang palsu aja udah gigit-gigitan tuh, serang-serangan satu sama lain. Apalagi Bible mau dihadapkan dengan Al-Quran, jauh sekali. Bak langit dibandingkan dengan kolong kandang ayam. Nah itu nggak bisa. Jadi kalau Anda berbicara, kenapa nggak dibela? Apa yang harus kami bela? Nabi Isa berbicara sejak dari ayunan, menghadapi tuduhan orang-orang sekampung terhadap ibunya. Pertanyaan kita balik ke Kristen. Ketika Yesus dituduh, ketika Maria dituduh sebagai pesina, apa pembelaan Kristen? Sepi. Gak ada sama sekali. Malah Kristen ini adalah kelompok yang paling besar fitnahannya di antara seluruh keturunan Adam alaihissalam. Yesus adalah seonggok manusia yang pundaknya tempat berkumpulnya seluruh kemaksiatan yang dilakukan Adam beserta keturunannya sampai kiamat. Kira-kira manusia kalau dia menanggung seluruh dosa yang ada di atas muka bumi ini, ke surga atau ke neraka? Orang yang menanggung dosa tentu tempat cucinya neraka. Dengan kata lain, kalian menginginkan Yesus itu di neraka. Kenapa? Dosa semua Anda limpahkan ke sana. Logika nggak nih? Anda punya tetangga